Nanti jangan merusak ibadah kita dengan kesyirikan atau mencampur adukkan ibadah kita dengan kekufuran. Maka adalah kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah, karena dengan itulah kita akan mendapatkan keamanan. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kesyirikan. Contoh iman dimaksud yaitu kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang memperoleh keamanan. Jadi keamanan di akhirat di antaranya orang-orang yang memurnikan ibadah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan la ilaha illallah. Karena itu Nabi juga pernah mengatakan, man kubila minni al kalima allati aratu ala ammi faraddaha faradda alayya fayalahu najat. Siapa yang menerima kalimat dariku, yang kalimat ini pernah aku tawarkan kepada pamanku Abu Thalib dan dia menolaknya, yaitu kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dapatkan keselamatan. Itu orang-orang yang menerapkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada ma'bud sesembahan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Maka dengan menerapkan tauhid la ilaha illallah kita akan selamat, karena dengan menerapkan tauhid kita telah menepati apa yang Allah tujukan kita dicipta. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka liya'buduni, maknanya liwahiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Jadi itu yang pertama, jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan itu akan menjadikan kita binasa di dunia dan apalagi nanti di akhirat. Nah, itu yang sudah kita kaji, saya kira nggak perlu dipanjang lebarkan. Yang kedua adalah al-ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak mungkin kita bisa selamat tanpa ittiba. Ya, Al-Imam Malik pernah mengatakan, man arada najata fa alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang menginginkan keselamatan, maka adalah dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini keduanya harus dijadikan sebagai jalan hidup. Ya, harus dijadikan sebagai jalan hidup. Karena dengan begitu kita akan selamat. Taraktu fikum syai'aini lan tajidu ba'dahuma abadan ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, jikalau kalian pegang erat dua perkara itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya dan tidak akan celaka. Tidak sesat mananya di dunia dengan kembali kepada kitabullah dan sunnah, menjalankan kayak isinya, mengamalkan kandungan-kandungannya, menjadikan jalan hidupnya, maka dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Karena itu tidak boleh seorang menyelisih jalannya Nabi. Kalau sampai menyelisih, ini adalah suatu kebinasaan. Imam Malik pernah mengatakan, as-sunnah kasafinatin Nuh. Ya, sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Wa man raqibaha najat, siapa yang menaikinya dia akan selamat. Wa man takhallafa anha harik, siapa yang menyelisihinya yaitu tidak menaikinya, maka dia akan binasa. Itulah gambaran dari Imam Malik. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang masuk dia selamat, siapa yang tidak mau masuk dia akan tenggelam. Itulah sunnah. Karena itu Allah memperingatkan kepada kita agar jangan menyelisih jalannya. Allah mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih jalannya Nabi, akan mereka akan terkena fitnah di dunia dan kelak akan diazab di akhirat. Orang-orang yang mukhalafah, menyelisih jalannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah sudah menjadikan beliau sebagai suri teladan yang harus diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswah hasanah, suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah, bertemu Allah pada hari kiamat, dan orang-orang yang banyak ingat dan berzikir kepada Allah. Adalah dia menjadikan Rasulullah sebagai jalan ikuti di jalan hidupnya. Nah, dan siapa yang beramal dengan tanpa tuntunan beliau pasti ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ya sebuah amalan yang tidak sesuai dengan tuntunanku, ya fahuwa raddun, maka amal itu pasti ditolak, pasti ditolak.
tidak akan diterima walaupun kita ikhlasnya 1000% mungkin ya, 1000% ikhlas, namun amal itu tidak pernah dituntunkan Nabi, tidak akan diterima. Ya, karena itu seorang harus menuntut ilmu, harus belajar, harus mengkaji Bapak Ibu, supaya kita ngerti tuntunan. Ya. Sebagaimana kebanyakan manusia itu malas belajar, sesuatu yang bukan tuntunan diamalkan, ya, dibela mati-matian. Ya. Begitu orang menawarkan sunnah malah dianggap aliran sesat, aliran yang nyeleneh, beda dengan yang lainnya. Ya. Ketika kita tawarkan kebenaran, malah dikatakan ini aliran siapa lagi, ini sesat dikirinya. Padahal dia sendiri yang keliru, tidak menempuh jalannya Rasulullah SAW. Bada Islamu gharib wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Nabi kita berkata, Islam dulu datang dalam keadaan asing dan nanti akan kembali asing sebagaimana awal datangnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing yang dianggap leneh tadi, karena mereka mengikuti jalannya Rasulullah SAW yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Karena itu adalah seorang harus mengikuti jalannya Nabi. Rasulullah bersabda, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul huda hudan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin dhalalah atau bid'ah. Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya ucapan adalah kitab Allah Al-Qur'an, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruknya perkara yang diada-adakan, yaitu menyelisih jalannya Nabi, dan semua yang bid'ah itu pasti akan sesat. Nabi juga pernah memberikan peringatan, wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hendaklah kalian hati-hati dari perkara yang diada-adakan. Nah, orang-orang yang tidak ikuti sunnah kelak di akhirat tidak akan boleh meminum telaga Rasulullah SAW. Penghinaan di akhirat, orang-orang yang tidak mengikuti jalannya Nabi besok di akhirat tidak diizinkan minum telaga, padahal telaga Nabi itu luas dan lebarnya sama, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi dari kasturi, dan siapa yang minum telaga tidak akan pernah haus selama-lamanya, dan beliau nanti nunggu kita di sana. Di telaganya, bejananya sebanyak bintang-bintang di langit, sehingga umat Nabi Muhammad tidak perlu berebut bejana, manusia langsung bisa datang dan mengambil bejana dan meminumnya. Namun ketika datang suatu kelompok dari umat Nabi Muhammad SAW, mereka diusir oleh para menjaga telaga, Nabi pun membelanya karena umat mereka adalah umatku, umatnya Nabi. Rasulullah mengatakan ummati, umatku, kenapa tidak diizinkan minum? Kemudian dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ahdatsu ma ba'dak, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Mereka umatmu memang, namun mereka tidak mengikuti jalanmu. Mereka lebih senang mengadakan perkara yang baru dalam agama daripada mengikuti sunnahmu. Nah, inilah Bapak Ibu sekelumit beberapa dalil yang menunjukkan celakanya atau sengsaranya orang-orang yang tidak mengikuti jalannya Nabi. Karena itu kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, adalah kita ittiba, mengikuti jalannya Rasulullah SAW dengan terus kita menuntut ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh. Insya Allah dengan belajar dengan sungguh-sungguh, mengambil guru yang baik-baik, kita akan ketemu, akan diajarkan, dituntunkan kepada jalan Rasulullah SAW. Yang ketiga, keselamatan pada hari kiamat adalah khasyatullah wa taqwallah, rasa takut kepada Allah di hati dan takwanya Allah, takwanya hamba kepada Allah. Jalan keselamatan. Memang orang-orang yang bertakwa lah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yauma Allah mengatakan innal lil muttaqina mafazan. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu mendapatkan mafaz, keberuntungan ya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan surga yang penuh dengan mata air. Ya, wa yauma kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat tentang orang-orang yang bertakwa, surga Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ilal maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, segeralah kalian menuju ampunan Allah ya, dan surga Allah seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa ya. Jadi ketakwaan dan khasyatullah yang mengantarkan kepada surga Allah. Orang-orang yang takut di dunia kepada Allah itu yang menjadi orang yang aman di akhirat.
Orang-orang di dunia tidak takut kepada Allah, nanti orang akan ketakutan di akhirat. Karena itu hanya orang yang masuk surga diantaranya hamba-hamba yang takut. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada keagungan Tuhannya, kemudian dia kendalikan hawa nafsunya, surgalah sebagai tempat kembalinya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan teruntuk orang-orang yang takut kepada keagungan Allah, baginya dua surga. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahu maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang gaib Allah, bagi mereka maghfirah, ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga. Dzalika liman khasyya rabbah. Di akhir surah Al-Bayyinah, itulah surga yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang takut kepada Rabb-nya. Ini khasyatullah akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang tidak takut kepada Allah di dunia, merasa aman dari syariat-syariatnya, ancaman-ancamannya, merasa tidak takut, kelak mereka orang yang akan sangat ketakutan. Terkhusus orang-orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat itu orang yang tidak takut sama Allah ya. Kalau orang Islam, ngaku orang Islam tapi enggak salat, itu berarti enggak takut sama Allah sama sekali. Ya, bayangkan meninggalkan sholat itu lebih besar daripada zina loh Bapak Ibu, lebih besar dosa daripada minum khamr, pemabuk masih lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat. Tapi kadang-kadang banyak orang yang tidak tahu kan, ketika ada seorang ibu dibilang ibu, anak ibu itu ternyata nggak sholat ya, nggak pernah ke masjid. Iya, memang sulit disuruh, sudah saya suruh sholat, tapi ya gitulah, di rumah cuma nggak sholat dia itu. Itu saja, nggak ada kesedihan, nggak ada apalah, biasa saja. Tapi ketika dibilang ibu, anak ibu yang SMA itu, kemarin saya lihat dia minum khamr sama teman-temannya di pinggir jalan, astagfirullah, nangis. Sampai kalau jodoh, astagfirullah, iya mas, iya minum khamr, astagfirullah ya Allah, dosa apa itu. Tapi begitu dibilang anaknya nggak sholat, biasa saja. Oh iya memang itu sulit disuruh sholat. Ya Allah, lebih besar dosa meninggalkan sholat ya. Lebih besar dosa meninggalkan sholat itu dosanya besar ya, makanya tidak ada qadha. Meninggalkan sholat itu tidak ada qadha karena besarnya dosa ya, naudzubillah ya. Maka orang-orang yang meninggalkan sholat itu orang yang merasa aman dari Allah. Kalau aku orang menjadi yang paling takut ya, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Khasyiatan absaruhum ya, khasyiyah ya, ketakutan pandangan mereka, sambil tertunduk hina di hadapan Allah kelak di yaumul kiamah. Sudah ketakutan, tertunduk dan hina. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia disuruh untuk sujud, wahum salimun, mereka merasa aman, salim, enggak terpanggil panggilan salat tiap hari. Muadzin hayya 'alas shalah diulang 2 kali, hayya 'alal falah, marilah kita salat, marilah kita menuju kepada keberuntungan dan kemenangan. Diingatkan kan tuh. Hayya 'alal falah itu artinya marilah menuju kepada kemenangan. Sebagaimana Masjid Al-Falah, masjid yang semoga mendapatkan kemenangan, itu ya. Tapi dipanggil itu enggak peduli. Ya, malah mereka tidak sama terpanggil dengan panggilan-panggilan, merasa aman. Maka kelak di akhirat dia orang yang sangat ketakutan, orang-orang yang di dunia disuruh sholat tidak mau sholat. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk merintahkan keluarga kita sholat ya, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabar. Allah paham, sabar, butuh kesabaran untuk nyuruh sholat, apalagi anak-anak kita yang masih kecil ya, masih SD, SMP, itu betul-betul butuh ya, orang tua harus juweh gitu bahasanya, harus juweh, harus membangunkan pagi itu ya. Mungkin kalau bahasa kita nggak tegel, tapi harus tegel, harus membangunkan ya. Ya kalau sudah SMP itu ya sudah harus dibangunkan, kalau nggak mau jangan dibiarkan. Subuh bismillah nggak apa-apa. Nanti anak kita memang sakit, tapi nanti anak kita itu akan bersyukur ketika dia menyadari punya orang tua yang peduli. Kalau kita biarkan saja, kita nggak peduli, kelak bisa menjadi nuntut kita di yaumul qiyamah nanti. Orang tua sudah mau masuk surga, anaknya menghalanginya. Ya Allah, jangan masukkan ibundaku, ayahandaku ke surga. Memang kenapa? Iya, ibuku tuh rajin sholat, tapi ketika dia sholat saya teler dibiarkan, saya tidur tidak dibangunkan, saya berbuat dosa dibiarkan, saya nggak pernah disuruh sholat ya sama ibuku sama bapakku. Dia asik dengan ibadahnya, saya dibiarkan tidak sholat. Jangan kau masukkan dia ke surga ya Allah. Dituntut anaknya nanti di akhirat.
Ya, karena kewajiban anak, kewajiban orang tua adalah apa? Menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya jangan sampai anak istrimu melakukan amalan-amalan yang mengantarkan ke neraka, kamu diamkan. Boleh ya, istrinya ghibah tiap hari, suaminya ngerti di bel nih TikTok nih wae, enggak boleh. Harus suami mengingatkan, jangan di dosa, nanti dosa besar itu. Jangan banyak ngerumpi, tidak bermanfaat. Harus suami menjelaskan, kalau tidak kena pasal di akhirat. Rasulullah bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat kelak di yaumul qiyamah, dipandang dengan pandangan murka dan tidak akan dimasukkan ke surganya. Naudzubillah. Siapa mereka itu? Al-aqali walidayh, anak-anak yang durhaka kepada bapak ibundanya. Yang kedua, al-mar'atul mutarajjilatul mutasabbihatul birrijal, perempuan-perempuan yang bergaya, bermodel, berpakaian kayak laki-laki. Yang ketiga, ad-dayus. Ad-dayus adalah kepala rumah tangga, seseorang suami yang membiarkan istrinya berbuat serong, berbuat dosa, dibiarkan saja. Nah, enggak boleh ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang jadi persoalan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa takut kepada Allah? Apa caranya? Nah, ini yang harus kita ketahui. Untuk bisa mewujudkan di hati ini takut kepada Allah, jalannya cuma satu. Menuntut ilmu Bapak Ibu, enggak ada jalan yang lain. Bukan dengan nopo niku topo, semedi, ya, tidak, tapi dengan belajar. Sebab dengan belajar agama Allah kita akan ma'rifatullah, akan mengenal Allah. Sebab agama itu nanti akan mengenalkan kita dengan siapa Allah, apa agamanya, apa nabinya, siapa Nabi Muhammad, apa syariatnya. Itu akan kita ketahui semua dengan kita belajar. Nah, dengan kita mengetahui itu, otomatis hati ini akan takut setelah mengenal. Karena itu Allah berfirman, innama yasyallahu min ibadihi al-ulama. Pakai inama. Inama itu dalam bahasa Arab maknanya yufidu al-hasr, memiliki makna pembatasan maksud. Hanyalah tiada lain orang-orang hamba-hambaku yang takut kepada Allah, hanyalah hamba-hambaku yang berilmu. Jadi ilmu itulah yang akan mengantarkan kepada khasyatullah. Kalau nggak mau ngaji, demi Allah nggak akan pernah takut sama Allah. Orang-orang tidak sholat kan biasa. Kenapa mereka tidak takut? Karena nggak kenal Allah. Mereka meninggalkan sholat biasa saja. Mereka berbuat dosa tenang-tenang saja. Kenapa? Karena nggak kenal. Kalau kenal, jangankan berbuat yang begitu besar dosa. Ya, Anas bin Malik pernah mengatakan kepada para tabi'in, innakum la ta'maluna a'mal hiya adaku bi ayyunikum minasyar wa kunna na'udhu ala adi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalian sungguh akan mengamalkan satu amalan yang kalian akan anggap remeh seperti rambut yang sangat lembut, menyepelekan. Namun kami menganggapnya di masa Nabi SAW itu hal yang membinasakan. Ya, sebagaimana orang sekarang meninggalkan sholat dianggap biasa. Perempuan laki-laki boncengan ngetapel kayak ketek menek biasa, ya kan? Itu di jalan-jalan itu. Laki-laki perempuan itu saya bilang kalau kakak beradik kayaknya juga tidak wajah beda. Terus yang bojone kok kayak ya tutu bojone kayak saya goncengan ketapel kayak ketek itu di jalan-jalan itu sudah nggak punya malu sama Allah. Itu kan dianggap kecil, padahal dipaku kepalanya pakai besi, paku dari besi dari baja itu masih lebih ringan daripada harus bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Itu kan perkara berat. Tapi orang menganggap biasa saja. Bahkan ada orang tua kalau anaknya nggak pacaran malah dimarahi. Malam minggu cah nang ning omah. Kan malam minggu ning omah jadul kok. Cari pasangan sana. Gitu malah ada orang tua kalau anaknya perempuan di rumah malah makan, malah orang tuanya sedih. Ya. Karena malam minggu orang sing ngapeli. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan fitnah Bapak Ibu. Orang tua tidak boleh membiarkan Bapak Ibu ya. Dosa besar nanti kalau Bapak Ibu biarkan, Bapak nanti di akhirat tadi kena pasal. Ya, bisa-bisa masuk neraka nanti.
Ya, bukan karena nggak sholat, tapi membiarkan anak berbuat dosa dan tidak, orang tua tidak memperingatkannya. Ya, tadi orang tua itu tugasnya adalah seperti itu ya, mengajari agama kepada keluarganya. Ya, jadi syaratnya satu, agar bisa memiliki takwa dan takut kepada Allah harus belajar, dan belajar itu butuh kesabaran. Ya. Tidak ada satu amalan yang paling butuh kesabaran kecuali menuntut ilmu. Iya. Contoh, saya kasih contoh. Besok di masjid ini akan ada kerja bakti, ya, misalkan pengecoran atau pengecatan tembok, misalkan. Mulai jam 8 sampai jam 11. Ya, 8, 9, 10, 3 jam. 3 jam itu mungkin semangat terus Pak. Dari jam 8 sampai jam 9, 11 itu semangat terus mengerjakan ngecatnya, apalagi banyak minuman, banyak makanan ya. Semangatnya terjaga sampai 3 jam. Tapi kalau belajar 1 jam saja, setengah jam saja, kadang kita berat ya. Pada ya cuma duduk malah klesat ya. Lihat jam kayak mau pengpora, yang strategi nggak masih campura, orang rampung ngomong baik orang kesel ya. Kadang-kadang 1 jam saja, kadang kita berat untuk sabar. Itulah ilmu. Karena itu ulama itu dimulai oleh Allah, karena ketika mereka menuntut ilmu itu butuh kesabaran, sehingga ketika ilmu mereka miliki, Allah muliakan mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, darajat, tingkatan derajatnya lebih naik lagi. Karena memang untuk mendapatkan ilmu itu butuh kesabaran. Ya, makanya harus sabar Bapak Ibu ya. Ya, 1 jam saja kita nggak nyampe 1 jam, paling 3/4 jam ya. Di sini butuh konsentrasi 3/4 jam saja. Karena untuk sabar sepekan sekali. Ya, mesti wayane lowongi. Kalau sepekan sekali, kalau saya kan 2 pekan sekali. Ya. Wingi melu iki ra melu. Kalau ibu-ibu haid bisa di luar sebenarnya ya. Ya, haid bisa di luar. Sekarang ada videonya. Bisa tuh, kalau nggak bisa hadir minta rekamannya, gitu berarti sungguh-sungguh. Kemarin saya nggak ikut, saya ada perlu tuh ada rekamannya, minta supaya tidak ketinggalan pelajaran. Itu loh, kalau kita sekolah kalau nggak masuk kan gile koncone catatan gile. Kalau gue catatan ongko matematika, catatan utang gitu ya. Ketika agama ketinggalan biasa saja, nggak gelo, nggak getun, nggak. Mestinya kehilangan pelajaran itu ya rugi ya, pelajaran agama 1 jam kita nggak ikut ya. Tapi begitulah ilmu, memang butuh kesabaran. Karena itu kalau nggak mau capek, nggak mau lelah, nggak mau letih, demi Allah Bapak Ibu akan bodoh terus ya. Kata Imam Syafi'i, man lam yadu murrata'allumi sa'atan tajaru ka'sal jil tullal hayatihi. Barang siapa yang tidak mau merasakan lelah letihnya di saat dia belajar, walaupun sesaat, walaupun sedih, enggak mau kesel, dia akan menelan gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Ayo bodoh sampai mati. Mau Pak bodoh sampai mati? Ya, nah, karena itu harus butuh kesabaran ya di dalam menuntut ilmu ya. Nah, sekarang yang keempat, di antara jalan keselamatan di hari kiamat adalah hifdzul lisan ya. Itu juga sudah kita kaji kemarin ya, menjaga lisan. Ya, kenapa kok dimasukkan dalam bab ini? Karena banyak nanti orang-orang Islam yang harus mampir ke neraka bukan karena tidak sholat, dia puasa juga. Cuma dia orang Islam yang tidak menjaga lisannya, sehingga harus mampir ke neraka sakor. Masalakakum fis sakor, kenapa inti masuk neraka sakor? Wa kunna nakhudhu mal khaidin. Di antara jawabannya, kami dulu suka bicara jelek sama orang-orang yang suka bicara jelek. Lah itu Bu, nanti dibuka di surah Al-Mudaththir ya, di pertengahan ayat, pertengahan surah nanti ada ketemu. Kenapa kalian masuk neraka sakar? Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami dulu suka bicara buruk sama orang-orang yang suka bicara buruk. Gerombolan itu ahlul ghibah, cesnya itu ahlul ghibah, konco-koncone itu gitu. Kayaknya sih ngumpul-ngumpul
reuni, PKK, rapat ini apa, tapi ngumpul-ngumpul konten-kontennya ghibah. Nah ini bahaya ibu ya, bahaya. Ya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah lisan yang sudah berucap kecuali di kanan kirinya ada malaikat yang selalu hadir dan mengawasi. Tercatat semua ucapannya itu, gak ada yang lolos. Satu huruf pun gak ada yang lolos. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari ketika lisan-lisan mereka menjadi saksi, tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka atas apa yang mereka ucapkan. Makanya Rasulullah ingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini Nabi ingatkan agar jangan berkata kecuali kebaikan. Kalau nggak bisa, mending diam. Sebab diam itu akan selamat. Nah, maka poin yang keempat, agar kita selamat, kita harus menjaga lisan. Yang kelima, tajanabul fitan. Kalau kita ingin selamat di akhirat Bapak Ibu, kita harus menjauhi fitnah. Ya, fitnah itu. Ya, fitnah itu harus dijauhi. Ya, Rasulullah mengatakan, Inna sa'ida laman junibal fitan. Dia ulang 3 kali. Inna sa'ida laman junibal fitan. Inna sa'ida laman junibal fitan. Sesungguhnya kebahagiaan itu, keberuntungan itu teruntuk orang-orang yang menjauhi fitnah. Diulang sampai 3 kali. Nah, lantas bagaimana ketika terjadi fitnah? Datang kepada Nabi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man najah? Ya Rasulullah, apa itu jalan keselamatan dari fitnah? Dia mengambilkan tiga terapi. Kalau kau ingin selamat dari fitnah, Nabi katakan, imlik alaika lisanak, kuasai lisanmu. Ya, lagi-lagi lisannya, kuasai lisanmu. Jangan kau kontrol lisanmu, begitu bahasanya. Kau kendalikan lisanmu. Kalau mau bicara dipikir-pikir ya, jaga lisanmu kalau kau ingin selamat. Yang kedua, wal yasaka baituk, membuat rumahmu menjadi luas. Maksudnya bukan dari inovasi, tapi kau senang tinggal di rumah. Sebab peluang di rumah itu lebih ringan kesempatan untuk berdosa daripada di luar. Kalau orang di luar, kemungkinan dosanya lebih besar ya. Mungkin di situ tidak menjaga pandangan, menjaga pendengaran. Banyaklah peluang dosa kalau di luar. Maka ketika terjadi banyak fitnah, kata Nabi, senanglah kau tinggal di rumah. Keluar hanya karena keperluan, keluar karena menuntut ilmu, ya, keluar karena mencari nafkah, keluar karena menziarahi saudaranya, silaturahim. Setelah itu segera pulang, jangan banyak mampir-mampir, apalagi ke tempat-tempat fitan. Ya, jangan, supaya selamat. Yang ketiga, wabaki ala khatiatik, tangisilah atas dosa-dosamu, banyak istighfar. Ya, mengingat dosa-dosa kita yang sangat banyak ini. Astaghfirullah, astaghfirullah, atubu ilaih, astaghfirullah, atubu ilaih. Disebutkan dengan istighfar dan mohon ampun kepada Allah, mengingat dosa-dosa kita. Itulah jalan keselamatan dari fitnah. Yang keberapa? Sedikit lagi. Jamnya itu kan nggak mati toh? Jamnya nggak mati. Sedikit lagi. Satu lagi ya. Yang keenam, banyak berdoa Bapak Ibu. Berdoa itu adalah silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Orang beriman itu harus banyak berdoa ya. Kalau semakin banyak berdoa, Bapak semakin kuat, kan semakin menggunakan senjata. Semakin lemah doanya, semakin lemah kita. Karena itu Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, Rabbmu berkata, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku akan ijabahi doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk berdoa kepadaku, sombong, orang kalau nggak pernah berdoa itu sombong, merasa tidak butuh Allah, maka kelak kami akan seret ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Karena itu adalah seorang muslim banyak berdoa, khususnya doa-doa keselamatan. Ihdinas siratal mustaqim yang kemarin sudah saya jelaskan. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu 17 kali paling sedikitnya yang Allah wajibkan kita baca itu. Doa itu dipaksa harus baca itu, karena pentingnya doa itu. Kita mohon agar diberikan hidayah ke sirat al-mustaqim, al-islam, al-haq, kebenaran, kemudian al-kitab was sunnah, juga makna sirat al-mustaqim, la ilaha illallah. Semua adalah hal-hal yang menyelamatkan.
itu dibaca ketika sholat, dihayati ketika membaca, atau mendengar dia sebagai makmum imam membaca ihdinas siratal mustaqim, hayati maknanya. Dan juga para ulama ada yang menjelaskan sirat di situ sirat secara hisiah, yaitu nanti ketika kita di akhirat, ketika meniti jembatan kita minta agar diselamatkan nanti ya Allah ketika meniti jembatan. Coba sedikit bayangkan, sedikit membayangkan jembatannya sangat tipis ya, begitu banyak kail-kail di situ, di bawahnya itu neraka jahanam, bukan sungai Tawangmangu, neraka jahanam. Jadi yang nyemplung itu nyemplungnya ke jahanam Bapak Ibu. Bisa dibayangkan jenengan meniti jembatan yang bahaya, yang ngeri sekali, terus di bawahnya itu neraka jahanam. Kalau kepleset jahanam. Kita bisa bayangkan bagaimana adrenalin kita nanti di akhirat ya. Makanya minta itu ihdinas siratal mustaqim, itu diantara mananya ya Allah selamatkan aku nanti ketika meniti jembatan yang begitu mengerikan. Dan kita mau nggak mau pasti mendatanginya, kata Allah. Harus melewatinya, harus melewatinya. Nabi katakan ada yang seperti kilat, let langsung sampai. Ada seperti orang naik kuda, bus sampai, lari cepat. Ada yang berjalan, ada jalan lambat. Bahkan kata Nabi ada yang berjalan dengan pantatnya. Bahasa Jawa kesot. Pernah lihat orang kesot? Geremet. Kenapa geremet? Yang dulu amalnya geremet. Paham? Yang dijak beramal soleh itu lemot tepol, geremet sebagaimana amalnya, nanti ketika ini tinggi geremet. Ngaji ya. Sholat dipanggil sholat nyantai saja. Saya lagi ada nih. Baradan sedro komat, berkomat malah nyebut utuh, ya terlambat. Lemot sekali. Nah orang seperti itu gimana mau cepat? Orang amalnya saja lemot gitu ya, lambat, semua serba lambat. Ya, makanya Rasulullah pernah memberikan peringatan kepada salah satu sahabatnya yang terlambat sholat, tapi beliau tidak langsung nunjuk, sebab Nabi itu orangnya mulia. Beliau pakai kata ganti orang ketiga, ya. Siapa yang mengakhirkan ya, siapa yang suka mengakhirkan maka Allah akan mengakhirkan dia dalam segala kebaikan ya. Jadi kalau suka mengakhirkan sholat dan keterlambatan, sering menyemarakan lah, sering mengakhirkan, melambatkan, nanti Allah akan lambatkan pula kebaikannya. Orang yang suka melambatkan kebaikan, Allah akan lambatkan pula kebaikannya ya. Karena itu marilah kita banyak berdoa, khususnya doa-doa keselamatan ya. Ini dulu ya Bapak Ibu, ada masih sisa berapa? Masih sisa 4, insyaallah taala kita kaji pada 2 minggu yang akan datang, 2 pekan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pikir. Tadi mandi nggak? Oh, pagi, Pak. Assalamualaikum.